Senbung Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang kesalahan-kesalahan teman-teman saat terjun ke pasar modal. Nah, kalau menurut saya ada 5 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh teman-teman di pasar modal yang membuat ya kita itu nanti susah berkembang, guys. Semoga teman-teman enggak melakukan kesalahan yang ini ya, seperti yang saya lakukan dahulu. Yang pertama adalah sering cut loss. Jadi cut loss itu membuat psikologi kita terganggu. Loh, gimana kalau misalnya sahamnya turun? Ya kalau misalnya saham turun gimana? Kenapa kalau nggak cut loss nanti kan ruginya semakin dalam. Jadi banyak teman-teman yang bilang di sosmed seperti itu, disiplinlah cut loss. Nah, padahal saat kita cut loss tuh duitnya hilang loh. Saat kita cut loss duitnya hilang dan tentu aja nanti psikologi kita jadi agak terganggu gitu ya. Apalagi cut lossnya dalam jumlah besar, kadang-kadang suka stres juga. Nah, gini Mas Bro ya, kesalahan teman-teman saat terjun ke dunia modal, ke pasar modal itu beli sahamnya tuh ngawur ya. Langsung beli aja, baru bikin sekuritas, baru kemarin kenal saham, bikin sekuritas langsung beli saham. Daripada teman-teman itu cut loss, mendingan jangan beli saham dulu. Jangan beli saham dulu. Toh kalau misalnya ada orang yang bilang cut loss nanti kalau nggak cut loss semakin dalam. Nanti kalau lo cut loss di sini bisa diganti di saham yang lain. Apakah bisa jamin saat kita itu cut loss rugi, terus kita beli di saham lain itu kita untung? Bisa aja cut loss lagi. Ya nggak? Udah cut loss di 3%, pindah saham lagi, cut loss lagi 3%. Hilang lagi duitnya, 3% kan gitu. Malah semakin berkurang modalnya. Jadi, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru, itu daripada duitnya hilang di cut loss, mendingan jangan beli saham dulu, investasikan dulu buat belajar. Contohnya beli-beli buku, baca-baca buku di Gramet kan banyak tuh, cari buku-buku tentang trading. Atau ngikutin pelatihan-pelatihan trading kan banyak. Jadi daripada duitnya dibuang ke market, kita juga nggak dapat apa-apa, mendingan nggak usah beli saham dulu. Pertama belajar dulu. Lewat teman-teman yang udah sukses di pasar modal duluan, seperti itu. Terus kesalahan yang kedua adalah pengen cepat kaya. Nah, pengen cepat kaya itu adalah kesalahan yang kedua. Jadi banyak teman-teman yang bilang, loh saya itu udah setahun, udah 2 tahun di pasar modal kok nggak kaya-kaya gitu ya. Nah, pasar modal itu bukan tempat pesugihan, guys. Jadi kalau mau kaya itu ya bisa, cuman ya perlu waktu. Itu saya juga pernah ikut ceramahnya atau seminarnya lah Pak Fir gitu ya, Pak Lokehong. Itu juga mereka itu dapat kekayaan yang seperti sekarang itu butuh waktunya agak lama loh, ada sampai puluhan tahun, guys. Jadi ada tahapnya kalau di sana. Jangan kalau kita itu pengen cepat kaya di saham, akhirnya gitu kita terlalu maksa beli sahamnya ya. Jadi gue harus kaya, 2 tahun lagi harus kaya gitu. Jadi beli sahamnya tuh all in dan beli sahamnya ngawur ya, asal beli aja, nanti malah Mas Bro itu boncos bukannya kaya. Terus yang ketiga, kesalahan yang ketiga teman-teman itu harus tiap hari cuan. Nah, harus tiap hari cuan. Jadi market itu kan kadang hari ini hijau, besoknya merah, ya seperti itu. Jadi nggak selalu hijau. Jadi gini loh Mas Bro, saat Mas Bro beli saham itu sebenarnya nggak harus tiap hari itu cuan, itu nggak harus sebenarnya. Jadi misalnya teman-teman sekarang beli saham nih, kalau saya kan rekom YouTube tuh ya, saya rekom YouTube kan biasanya. Terus Mas misalnya beli gitu ya di paginya, terus di hari itu turun, saya bilang ini masih hold. Nyatanya beberapa hari lagi naik. Seperti itu. Jadi harusnya itu kalau teman-teman itu jangan menilai ya, jangan menilai itu harian. Kalau menurut saya, guys, kalau di pasar modal itu agak sulit ya. Kalau kita modal kecil, hanya retail kecil kayak kita gitu, kalau mau ngarah cuan harian tuh agak sulit kalau menurut saya. Kecuali kalau teman-teman yang modalnya gede jadi bandar seperti itu, kan cuannya harian gitu ya, bisa naikin nurunin harga saham. Tapi kalau kita kan hanya follower seperti itu, ya nggak usah ngarah tiap hari cuan ya. Misalnya seminggu atau 5 hari sekali cuan. Yang penting kalau menurut saya Mas Bro, evaluasi cuan atau enggak itu 1 bulan ya. Banyak kan sekuritas yang udah ada fitur namanya gain and loss setiap 1 bulan. Nah, Mas Bro hitung aja, misalnya modal saya 10 juta. Sampai akhir bulan nanti jadi 11 juta. Kan berarti kan keuntungan 10%. Itu udah sangat mending Mas Bro, udah sangat besar. Ya nggak usah pengen cepet kaya ya. Pelan-pelan seperti itu. Dapat untung, kalau saya Mas Bro, kalau saya itu dapat untung 3-5% 1 bulan aja itu udah syukur banget saya. Udah alhamdulillah banget ya. Kalau misalnya kita untung 5% aja sebulan, ya 3% lah. 3% sebulan. Kita untung 3% sebulan dari modal. Misalnya modal 10 juta. 3%-nya kan 300.000.
betul nggak ya? 3% 300.000. Itu kalau di setahun kan 3% itu 3% kali 12 itu udah berapa Mas Bro? Ya 36% satu tahun. Mas Bro lihat aja deposito sekarang berapa? Ya udah banyak banget, tergantung modal teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak harus saham itu nggak harus tiap hari itu cuan Mas Bro. Jadi ada kalanya kita sehari itu ngehold dulu minus floating loss, nggak masalah. Nanti kita pakai MM beli beberapa lagi kan cuan balik seperti itu. Yang penting kita nggak cut loss, gitu aja sih. Asal Mas Bro kalau masih floating loss itu Mas Bro belum loss, baru floating ya, belum loss. Jadi jangan Mas Bro itu suka parno gitu. Teman-teman itu kadang parno ya. Portonya merah-merah semua itu kayak jijik gitu. Jangan Mas Bro. Portonya merah itu jangan jijik. Kalau kita itu beli saham terus merah gitu ya, tapi ada potensi, hold aja. Porto merah nanti kan bisa berganti jadi hijau. Jangan jijik kalau portonya merah. Justru jijik itu kalau udah cut loss. Kalau udah cut loss tuh bener-bener hilang duitnya, kita jijik harusnya. Harus lossnya. Tapi kalau masih floating loss tuh belum hilang. Jadi jangan terlalu panik kalau merah. Nah, balik lagi ke teman-teman di yang pertama gitu ya. Kalau teman-teman itu makanya beli saham itu harus ada dasarnya, ilmunya. Kalau kita beli saham yang istilahnya itu menurut kita baik ya, potensi kedepannya oke dan harganya murah seperti itu udah disupport, masih di bawah turun lagi ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Atau nanti kita tambah lagi beberapa persen di bawah pakai MM20, 30, 50 juga bisa. Jadi jangan jijik kalau portonya merah itu ya. Kalau masih ada potensi ya hold aja. Daripada cut loss, kita pindah ke saham lain cut loss lagi. Ya nggak? Mendingan tahan dulu. Terus yang keempat, tentunya kesalahan yang keempat itu adalah belinya itu melebihi porsi. Nah ini juga kesalahan teman-teman ya. Jadi belinya itu terlalu memaksa gitu ya. Wah kalau gue cuma beli 1 juta, terus profitnya 3%, cuma 30.000, sedikit banget ya. Yaudah deh, gue beli 10 juta. Yaudah deh, beli 20 juta gitu ya. Biar profitnya lebih banyak. Ya gitu Mas Bro, jadi itu sangat memaksa. Kalau memaksa seperti itu Mas Bro malah akhirnya loss. Kalau kita beli porsinya itu kegedean, misalnya kita beli saham nih ya. Beli saham misalnya tadinya biasanya kita beli 1 juta. Terus di bawah turun, 1 juta. Berugi 3% kan cuma 30.000. Jadi masih bisa tahan. Turun lagi 5%, masih bisa tahan. Perusahaan bagus, santai, baru minus 50.000 kan, beli 1 juta. Nah, di masa karena perusahaan bagus dan memang dia itu arahnya mau naik, ya nanti naik. Cuan, akhirnya ditunggu 1 minggu, 2 minggu seperti itu bisa cuan kalau di saham-saham blue chip kan seperti itu. Tapi kalau Mas Bro belinya kebanyakan, misalnya tadinya beli 1 juta atau Mas Bro beli 20 juta. Nah, sekali turun misalnya 2% gitu kan. Itu kan udah kelongnya itu udah berapa itu? Udah berapa ratus ribu ya. Udah banyak seperti itu. Jadi istilahnya nanti psikologisnya terganggu dan akhirnya Mas Bro cut loss kalau belinya kebanyakan. Justru kalau belinya kebanyakan itu malah sering cut loss. Ya karena banyak dan dikitnya setiap orang kan beda-beda. Jadi tergantung ya, banyak dikit. Tapi kalau belinya kebanyakan menurut porsi kita, kalau turun dikit aja cut loss. Padahal kalau kita tahan dikit lagi itu bisa cuan. Seperti itu. Jadi belinya tetap harus porsinya sesuai dengan kemampuan kita aja, jangan terlalu memaksa. Terus yang kelima, yang terakhir adalah all in di 1 dan 2 saham. Nah itu kan jadi bareng juga sama yang nomor 4. Jadi saat kita itu beli sahamnya itu melebihi porsi, biasanya yang di hold itu cuma 1, 2, 3 saham doang. Nah itu Mas Bro akan berpotensi, kalau naik Mas Bro. Iya kalau kita beli 2 saham gitu ya. Kalau kita beli 2 saham all in 50%, 50%. Itu kalau naik ya iya, cuannya langsung gede. Tapi kan di saham itu enggak semua pasti naik. Pasti ada turunnya. Ya yang jadi masalah adalah kalau dua-duanya turun. Udah beli 50%, 50%, misalnya satunya beli saham MTEK, satunya lagi beli saham Antam, lagi merah semua. Udah habis, Mas Bro nanti udah nggak punya apa-apa, RDN 0, sahamnya merah. Wah, itu udah. Mas Bro misalnya punya kerjaan di kantor juga atau jadi apalah profesi Mas Bro, itu juga akan stres dan akan mengganggu kehidupan kita di dual trading. Terus baiknya gimana? Baiknya adalah dibagi aja, dibagi yang agak banyak nggak apa-apa. Yang penting kan Mas Bro paham, makanya di awal itu saya bilang belajar dulu sebelum beli saham, pahami dulu emiten. Nggak masalah beli 20, 30, 40 saham, itu nggak masalah. Di bursa kan ada 800 saham ya. 800 saham nyampe nggak ya? Ya sekitar 800 lah kurang lebih. Itu ya memang ada saham yang jelek, ada saham yang bagus, tapi ya menurut saya sih di bursa itu ya saham yang bagus tuh separuhnya lah.
atau paling minimal sepertiga lah itu saham bagus. Ya berarti berapa? 200 sampai 300 saham itu saham-saham yang bagus. Jadi no problem bagi teman-teman yang misalnya beli saham pakai MM, beli 50 asal paham nggak masalah kan. Seperti itu. Jadi jangan terpaku. Kadang-kadang orang ada yang bilang gini, beli sahamnya 1 atau 2 aja biar fokus. Ya biar fokus apa? Fokus minus gitu. Ya enggak, jadi kalau menurut saya sih dibagi aja agak banyak. Ya 10, 20, 30 saham itu nggak masalah. Porsinya itu ya kecil-kecil seperti itu dibagi-bagi. Tapi kan kalau kita beli saham itu dibagi seperti itu yang beberapa banyak itu, kita akan potensi loss kita akan semakin kecil, guys. Semakin kecil ya, itu psikologi kita terjaga, karena kalau turun juga minusnya nggak ada dalam, dan kita masih mau hold, masih bisa hold, dan nanti ditunggu suatu saat naik. Dan kalau kita beli saham dengan jumlahnya agak banyak, itu bisa aja kita cuan itu lebih sering. Dan kadang-kadang kalau kita beli saham itu porsinya nggak terlalu banyak, kita akan dapat gain itu bisa gede, bisa nambah gede. Contohnya saya dulu pernah ya, waktu itu saya pernah all in di satu saham. Di satu saham saya all in, duel gitu kan. Emang potensinya menurut saya sih sangat bagus, dan saya all in semuanya di situ. Naik bener, cuman sampai 2% saya jual. Karena saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah cuannya udah lumayan besar, dan saya udah nggak punya RDN dan nggak bisa ngapa-ngapain, pengennya juga beli saham lagi kan seperti itu. Akhirnya 2% jual. Padahal kalau saya tahan itu bisa cuan sekitar 15%. Tapi beda saat kita itu punya banyak saham. Nah, kita bisa tahan saham itu agak lebih banyak persentase gainnya. Misalnya kita beli saham 1 juta. Kalau cuannya 20%, itu kan udah 200.000, men. Ya kan? Kalau kita beli 100 juta, bisa cuan 20% kan udah 20 juta. Jadi seperti itu ya. Tetap harus dibagi-bagi atau diversifikasi. Jangan all in di 1 atau 2 saham saja. Terus kalau modalnya kecil gimana? Ya kalau modalnya kecil ya tetap dibagi dikit-dikit aja, 2 lot, 3 lot seperti itu. Oke ya, mungkin aja mas dari kita, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, guys.